Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Molivina dengan NIM 222 Saya dari PAI 2D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kompetensi belajar dosen pengampu Dr. Usman SAG MAG pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kegiatan atau aktivitas pembelajaran didesain dengan tujuan untuk memfasilitasi siswa mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran. Kompetensi mencerminkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diperlihatkan oleh seseorang setelah menempuh proses pembelajaran. Rikai mengemukakan definisi kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan seseorang dapat melakukan aktivitas secara efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kompetensi dalam hal ini dapat dipandang sebagai hasil dari sebuah proses belajar. Gagne dalam buku klasik The Conditions of Learning mengemukakan taksonomi yang juga merupakan hasil atau kompetensi dalam belajar. Taksonomi tersebut terdiri dari 5 aspek, diantaranya adalah: yang pertama adalah informasi verbal, yaitu kemampuan untuk menyediakan respons spesifik terhadap stimulus yang spesifik. Contoh kemampuan ini yaitu diberikan stimulus, siswa akan mampu memberi respon secara verbal. Contoh-contoh kemampuan dalam domain ini adalah mengidentifikasi, menyusun daftar, menyebutkan, dan menjelaskan. Yang kedua adalah keterampilan motorik atau psikomotor skill. Dapat diartikan sebagai eksekusi atau pelaksanaan suatu tindakan untuk mencapai hasil tertentu. Kemampuan ini pada umumnya melibatkan aktivitas berupa fisik dan penggunaan otot, atau melakukan suatu tindakan yang bertujuan. Yang ketiga adalah sikap atau attitude, yaitu kondisi internal yang dapat mempengaruhi pilihan individu dalam melakukan suatu tindakan. Sikap menunjukkan adanya kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang dalam berperilaku. Seseorang yang memiliki sikap bersih akan berperilaku sehat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dalam kehidupannya. Nah, untuk menanamkan sikap dalam diri seseorang diperlukan waktu yang relatif cukup lama. Oleh karena itu, domain sikap tidak dapat dicapai segera setelah siswa selesai mengikuti aktivitas pembelajaran. Yang keempat yaitu keterampilan intelektual atau intellectual skill, adalah sebuah keterampilan yang diperlukan oleh siswa untuk melakukan aktivitas kognitif yang bersifat unik. Keterampilan ini melibatkan kemampuan dalam menganalisis dan memodifikasi simbol-simbol kognitif atau informasi. Keterampilan ini bertolak belakang dengan kemampuan menghafal dan mengingat informasi. Dan yang kelima adalah strategi kognitif atau kognitif strategi, merupakan kompetensi yang paling tinggi dari taksonomi yang dikemukakan oleh Gagne. Kenapa? Karena strategi kognitif merupakan kompetensi berupa kemampuan metakognitif yang diperlihatkan dalam bentuk kemampuan berpikir tentang proses berpikir, think how to think, dan belajar bagaimana belajar. Contohnya adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk membuat aktivitas belajarnya menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, itulah tadi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.